Ada sekitar 37 titik lahan yang sudah dibebaskan oleh pihak tol, dikelola warga dan disewakan ke warga dengan hasilnya dibuat untuk pembangunan fasum. Salah satunya untuk pembuatan drainase di sekitar makam umum. Menurut Arifin, saat ini uang yang terkumpul dari hasil sewa sekitar 50 juta rupiah dan akan dibangunkan fasilitas umum lainnya. Pak, untuk pembangunan fasilitas umum di Desa Banjaranan ini menggunakan anggaran apa, Pak? Anggaran itu pelelangan tanah tol dari warga sini yang sudah terbayar, Pak. Oke, terus sudah ganti ruginya sudah dibayarkan. Tapi yang belum juga tidak ditarik, Pak. Lelang itu dilelang kepada siapa, Pak? Dilelang kembali ke masyarakat. Oh ya, yang beli berarti masyarakat? Iya, masyarakat. Masyarakat sekitar? Iya, masyarakat. Terus uangnya? Uangnya digunakan untuk masyarakat juga. Untuk fasum ini? Iya, untuk fasum, untuk pembangunan tempat-tempat umum, Pak. Jadi murni pembangunan kembali ke Dusun Banjaranan. Lelang jual beli apa lelang sewa? Lelang sewa, Pak. Ini menghabiskan dana berapa, Pak, buat ini? Ini sementara kemarin itu ini masih 18 atau berapa, saya kan bukan bendaranya jadi kurang tahu. 18 juta. Iya, ini baru separuh aja, belum aja, Pak. Ada berapa titik, Pak, di Banjaranyar yang... Banjar sementara difokuskan untuk makam. Enggak untuk yang terkena atau yang sudah dibayar? Yang sudah dibayar sekitar berapa, Pak? Kemarin yang itu terkena 50 juta. 50 titik? 50 juta uangnya. Uangnya 50 juta. Iya, yang masuk dari kalau semua lelang bayar semua tanah tol ini. 80. Semua. Kalau semua bayar. Oke. Tapi sementara kan banyak yang Belum bayar? Iya, belum bayar. Rencananya, Pak, di samping drainase ke makam bangun apa lagi nanti dari uang itu, Pak? Ya, nanti ada CCTV untuk desa, untuk dusun. Mungkin lampu hias itu sudah terpasang, sama umbul-umbul, bendera. Sebagian besar masyarakat setuju, Pak, ya dengan sewa tanah lelang? Sangat setuju, Pak. Kenapa? Alhamdulillah untuk masyarakat Dusun Banjaranyar sangat menyetujui juga. Soalnya untuk kembali ke masyarakat. Jadi uang itu murni dikelola masyarakat sini dan panitia juga bukan dari perangkat desa. Dari mana, Pak, panitianya, Pak? Panitia dari tokoh-tokoh agama, pemuda. Sementara, menurut Saiful Anam, Kades Banjaranyar Kecamatan Tanjung Anom Nganjuk, sebagian desanya terkena dampak pembangunan tol Nganjuk Kediri. Dan sejumlah lahan produktif seperti sawah yang sudah dapat ganti rugi dari pihak tol dikelola sementara oleh warga untuk disewakan dengan harga antara 1 juta hingga lebih. Dan uangnya kembali ke warga yaitu untuk pembangunan fasum. Informasi di masyarakat ada menyewakan lahan milik negara, artinya lahan yang sudah dibebaskan oleh tol. Dibebaskan oleh tol ini bagaimana, Pak, kepala desa? Oh, jadi gini, itu bukan disewakan ya, itu pemanfaatan bahasanya. Jadi itu pemanfaatan lahan yang terkena tol, yang sudah terbayar. Dalam arti warga itu berinisiatif karena sebelumnya ada penguasaan sepihak, yang mana ada beberapa orang itu menguasai objek tersebut. Akhirnya kita mencegah agar tidak terjadi konflik horizontal. Kalau itu sampai terjadi konflik yang luar biasa, kita sendiri juga akhirnya warga berkumpul untuk memusyawarahkan masalah tersebut. Timbullah rumusan yang mana itu murni warga yang punya ide. Jadi bukan kita yang ngatur, ini bukan. Masalah harga dan lain sebagainya itu juga warga yang menentukan, karena berpikir kita pada saat-saat ini juga itu tanah negara dikuasai oleh warga negara, dan dasar musyawarah yang dipakai bahasanya adalah kearifan lokal, karena desa itu kan mempunyai hak asal usul dan adat istiadat. Sudah barang tentu barang yang belum ada aturan dan payung hukumnya, musyawarah itu menjadi suatu keputusan buat dusun atau kelompok masyarakat di tingkat bawah. Apakah sudah ada izinnya, Pak, untuk menempati tanah negara itu? Oh, kalau izin tidak ada. Jadi tanah negara itu, tanah yang terkena tol itu diperintahkan untuk mengkosongkan, mengkosongkan. Setelah kosong dimanfaatkan oleh
warga, kembali ke warga. Bentuk kegiatan warga saat ini adalah terkait dengan untuk penerangan jalan, untuk talut, ada jembatan yang dibongkar yang sumber dananya murni dari pemanfaatan tanah yang terkena tol. Pak, itu tarian pembayaran sampai berapa itu? Bervariasi Mas. Jadi ada yang satu tancap itu yang 1 juta, ada 1,5 juta, terus ada yang nggak laku menurut informasi karena itu mungkin tempatnya banyak tikusnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada berapa jumlah titik lahan ya? Kalau titik lahannya nggak banyak Mas, paling sekitar estimasi ya 30-40-an. Total uang yang sudah terkumpul Pak? Terkumpul di Dusun Banjar itu sekitar 30-an juta. Pak, Estimasi sekitar itu. Tarikan pembayaran itu menurut Pak Lurah itu dibenarkan apa tidak? Kalau kita bicara dibenarkan, kita tidak bisa bilang. Karena satu, karena itu tanah kosong, dikuasai oleh warga dan digunakan untuk warga. Kalau terkait dengan dasar hukum payung di atasnya, sampai saat ini kita juga belum tahu dasar hukumnya apa. Jadi bagi Pak Lurah itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kalau dibilang sah, ya belum tahu. Yang penting prinsipnya saya begini, itu tanah negara dikelola oleh warga negara, kembali ke warga negara. Di sini desa perangkat tidak ikut campur dengan pengelolaan dan tidak menerima aliran uang 1 rupiah pun Mas. Pak, kenapa tidak dibiarkan aja tanah itu Pak, biar menjadi tenang di masyarakat? Bukan malah tenang, menjadi penguasaan sepihak Mas. Jadi sebelumnya kan ada cerita bahwasanya tanah itu dikuasai oleh kelompok tertentu yang menimbulkan gejolak di warga. Akhirnya warga rembuk dusun yang tidak terjadi permasalahan yang lebih. Artinya kelompok itu dilarang dan kelompok lain juga dilarang, sehingga tanah itu tetap milik negara dan kosong gitu kan, sambil menunggu jalan tol dimulai. Oh gitu. Kenapa nggak dilakukan seperti itu? Oh, kita nggak wagang Mas. Kalau untuk yang penting kita itu kalau suruh melihat terus dan sebagainya suatu pekerjaan yang mungkin bukan dari atau sudah mutlak dikosongkan, sudah dikosongkan. Terkait nanti siapa yang menguasai, selama tidak terjadi permasalahan sampai kami ya kita kayaknya kalau mau masuk ke dalam juga nggak Mas. Yang penting kalau prinsipnya saya Mas, warga saya kondusif, apapun yang diputuskan itu sudah dimusyawarahkan bersama dan nilai manfaatnya kembali ke warga, cukup bagi saya. Sampai kapan Pak penguasaan tanah itu oleh warga? Besok diminta tol, besok dikembalikan. Jadi nggak sampai bisa ditentukan sampai kapan. Namun, besok dimulai pembangunan tol ya besok dikasihkan. Namun pihak tol mengetahui hal ini Pak? Pihak tol tidak mengetahui. Tol hanya memerintahkan untuk mengosongkan Mas. Gitu aja. Iya. Berarti ini ada juga membangkang juga terhadap pihak tol ini Pak, karena tol belum mengetahui. Kalau bilang membangkang itu ya keinginan warga Mas, dalam arti ya daripada terjadi permasalahan, nanti siapa yang menguasai juga belum jelas itu siapa orangnya gitu. Dan artinya Pak Lurah tidak berusaha untuk memberitahukan kepada pihak tol bahwa ini dikuasai masyarakat gitu. Enggak, selama ini saya tidak berbicara. Yang penting pihak tol memberikan surat kepada kita untuk mengosongkan. Tak perintahkan warga yang sudah menerima uang ganti suruh mengkosongkan. Jika nanti pihak tol mulai membangun, maka lahan tersebut dikembalikan ke pihak tol. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Asep Bahar, SRTV melaporkan.